balik lagi bareng aku Yuniar. Kali ini aku mau ngajak kalian ke tempat makan yang super spesial. Kenapa super spesial? Karena semua masakan di sini dari buku legendaris Buku Mustika Rasa loh. Nah, namanya Tepi Kota. Daripada kita lama-lama di sini, langsung aja kita ke dapurnya, lihat proses masaknya. Let's go! Nah, aku sekarang udah sama pemilik tempat makan Tepi Kota nih. Dengan Mas siapa dan Mbak siapa? Saya Febri. Saya Vida. Oke, kali ini kita mau masak apa nih Mas, Mbak? Kali ini mau masak sayur marica dari Rembang. Oh, dari Rembang. Nah, buat masak sayur marica itu kira-kira bahan-bahannya apa aja? Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus ada kunyit, gula merah, kemiri, merica, asam, terasi, sama ini ada ikan. Kali ini kita pakai ikannya ikan Banjar. Bahan utamanya. Bahan utamanya. Oke guys, kali ini aku mau masak dulu bareng sama Mas Febri dan Mbak Vida. Saksikan terus ya. Masuk ke Tepi Kota, rasanya homey banget. Interiornya penuh dengan sentuhan tradisional, mulai dari meja kayu jati, barang-barang lawasan, hingga dinding-dinding yang dihiasi dengan gambar-gambar makanan karya dari pemilik tempat makan ini. Tepi Kota masih mengusung tema kesederhanaan. Berbeda dengan tempat makan lainnya, Tepi Kota memberikan experience tersendiri bagi pengunjungnya. Salah satunya ialah kita bisa menikmati kudapan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, yang resepnya diadaptasi langsung dari buku resep legendaris yaitu Mustika Rasa. Buku ini digagas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hingga dijadikan sebagai salah satu warisannya loh. Banyak hidangan yang kaya akan sejarah dan cita rasa asli Nusantara. Masakan aku udah selesai guys. Ini tadi aku sama Mbak Vida sama Mas Febri masak sayur marica. Langsung aja kita nikmatin habis ini bareng hidangan yang lainnya. Dari resep Mustika Rasa awalnya karena ada kebutuhan untuk adaptasi dengan masakan-masakan yang ada di Jogja. Jadi kami merasa, terutama dia kayak merasa kalau masakan-masakan di Jogja itu lebih banyak manis gitu. Jadi gimana kalau kita masak sendiri gitu. Terus memperkenalkan ke teman-teman awalnya, dan kemudian ya dari sosial media ke sosial media, teman juga, lalu temennya temen pengen. Jadi ya dari situ mulai membuat format yang lebih serius. Setelah saya baca buku Mustika Rasa kami ya, itu kan banyak makanan-makanan yang sebenarnya sudah saya pribadi itu jarang dengar, jarang jumpai di warung. Karena buku Mustika Rasa itu kan diterbitkan sekitar tahun 1967, yang dimana berarti itu adalah
resep-resep yang terkumpul di tahun 1960. Makanya kayak merasa penting juga ya untuk memasak kembali masakan-masakan yang ada di buku Mustika Rasa. Kita cenderung banyak terbebani dengan hal-hal yang bernarasi asli dan otentik seperti itu. Namun perkembangan kuliner itu semakin kesini itu semakin cepat sekali, inovasi itu semakin banyak. Maka dengan mengeksekusi dan memasak ulang buku Mustika Rasa itu, saya rasa cukup dengan memasak sesuai resep dan sesuai selera saya itu sudah cukup. Jadi kami tidak terbebani dengan narasi tentang asli, otentik, dan khas seperti itu. Sambil menunggu pesanan aku yang lainnya, Tepi Kota juga menawarkan para pengunjungnya untuk berbagi pengalaman pertamanya berkunjung ke sana. Di sini, kita diminta untuk menuliskan ke buku tamu yang mereka sediakan. Isinya merupakan pesan-pesan yang dihiasi indahnya ragam bahasa dari kota asal pengunjung. Selain itu, kita juga dipersilakan untuk merespon papan kanvas yang berisi coretan indah yang berkunjung ke tepi kota. Nah guys, saatnya sekarang aku mau cobain hidangan yang ada di tepi kota. Ini tuh semuanya resepnya dari buku Mustika Rasa. Nah pertama aku mau cobain sayur maricanya dulu yang tadi udah aku masak. Ini tuh masakan khas dari Rembang. Pertama, masakan yang aku masak tadi, sayur marica. Berupa potongan ikan laut yang dimasak kuah tanpa santan. Dengan rasa yang asam dan gurihnya kaldu ikan yang nendang. Masakan ini berasal dari Rembang. Kedua, gendo udang berasal dari campuran parutan kelapa dan udang segar yang dikukus. Tekstur dan rasanya ada di antara bumbu botok dan urap. Kelapa parut dan udangnya bikin rasanya gurih waktu masuk ke mulut. Next, buat minumannya, aku pesan yang segar-segar. Karena siang-siang gini enak minuman segar-segar. Emang teh. Untuk pencuci mulut, aku pilih gelung teleng namanya. Makanan khas Madura. Berupa kukusan manis dari adonan tepung ketan dan parutan kelapa. Yang juga diberi gula merah. Sensasi manisnya pas dan gak berlebihan. Oke, aku lanjut makan dulu. Kalian tontonin aku makan aja. Biar kalian kepengen ngiler, FOMO, terus pengen kesini. Sebagian besar mungkin yang terutama yang belum membaca ini ya, ketentuan kami yang udah tertera di sistem reservasi di Instagram, kebanyakan itu kaget dengan kok cuman ada satu meja. Terus kadang kayak tidak biasa gitu antara tamu yang lain dan mereka itu kayak gabung dalam satu meja kemudian berkenalan, ngobrol. Itu adalah hal yang mungkin tidak biasa, jadi kayak kadang ada kecanggungan di antara mereka gitu. Tapi ya memang itu tujuan kami, membuat reservasi itu hanya 10 orang per hari gitu. Jadi agar kita tuh bisa menambah teman gitu. Terus ya kalau yang momen paling lucu ya ketika ada orang asli, misalkan orang mana kemarin terakhir tuh orang dari Buton reservasi ke sini memesan makanan dari Buton. Nah kebetulan di menu reguler kami itu ada menu namanya Nasuwulio. Nah dia pesan makanan Nasuwulio, langsung dikoreksi sama dia. Jadi kayak ya udah kami seneng banget kan ketika ada orang aslinya, dan kami kan nggak tahu ya masakan di secara otentiknya seperti apa. Mereka bilang masakan ini udah nikmat dan nyaman dimakan gitu kan. Tapi secara bahan mungkin belum tepat. Pokoknya Nasuwulio itu ayam panggang, ayam kampung panggang, ada dikasih santan sama ada sangrai kelapa, terus dikasih daun kedondong.
Nah ternyata kami juga baru tahu kalau daun kedondong itu menghasilkan rasa asam juga, yang tidak terlalu asam seperti buah asam gitu, tapi enak dinikmati. Ya jadi ya merasa beruntung aja kalau misalkan ada teman-teman kesini terus kebetulan melihat menu tepi kota yang secara daerah itu adalah daerah dari asalnya gitu kan, bisa dikoreksi dan kami bisa belajar lagi dengan masakan-masakan ini otentik yang tradisional. Mungkin pengembangannya adalah ke karya ya, karena di buku Mustika Rasa sendiri itu ada 1.300-an resep yang akhirnya kami membuat sebuah project untuk membuat ilustrasi dari resep-resep yang dia tuh tidak ada gambarnya seperti resep pada umumnya gitu kan. Jadi pengembangannya itu lebih ke projectnya kami aja untuk sementara ini. Kalau perkembangan bisnis atau perluasan gitu kan, mungkin tepi kota akan tetap seperti ini. Jadi yang kami pertahankan mungkin tetap keintiman itu tetap harus ada, sementara yang membesar mungkin di hal-hal lain yang kemudian menyertai itu, kayak ya mungkin project itu tadi yang berkembang nanti karya, fokusnya di karya. Oke deh teman-teman, setelah nyobain semua hidangan di tepi kota ini, rasanya aku makin kagum deh. Mereka bukan cuma nyediain hidangan yang enak-enak, tapi juga totalitas buat ngelestariin warisan kuliner Nusantara. Buat kalian yang mau kesini, buruan reservasi deh, karena perharinya cuma nerima 10 orang aja. Oke, segitu dulu buat jalan-jalan kali ini. Tonton terus Jogjaisme, aku Yuniar, and see you guys!